Saya seorang pengajar bahasa Inggris dalam kurung banyak bicara. Mungkin beliau pikir karena banyak bicara, kalau batu itu susah sembuhnya. Sampai 2-3 bulan, mohon tipsnya. Apa batu itu kan biasanya karena lendir ya. Lendir atau slime gitu-gitulah. Ya kurangi makanan yang menyebabkan banyak lendir ya. Minyak, tepung gitu-gitu. Nah terus apa lagi? Ya banyak herbal-herbal murah meriah dan bisa kita bikin sendiri untuk menghilangkan itu. Contohnya apa? Jahe jeruk nipis, minum pagi sebelum ngajar. Atau kencur, geprek-geprek aja. Kalau gigit aja kencur sebelum ngomong, nanti gigit kencur dulu. Kan kencur itu kan panas. Ya jadi anget di sini. Atau kayak beberapa rempah-rempah yang atau mungkin rempah atau rimpang yang lain kayak serai, bisa tuh. Serai, jahe, tumbar sebelum ngajar, minum itu dulu. Saya Ikhwan menderita saraf kejepit atau HNP. Konsumsi makanan apa yang baik untuk saya? Kalau masih sakit sehingga saya jangan harus dibenerin ya. Mungkin harus datang ke terapis yang bisa memperbaiki. Kalau konsumsi makanan apa? Namanya bone broth. Bone broth tahu? Kaldu, tulang. Kaldu itu sekarang jadi makanan mahal itu. Jadi tulang-tulang itu Anda beli nanti kan murah-murah tuh. Tak murah atau enggak? Saya beli itu nanti dibikin kaldu di rumah, dikasih bumbu, nanti disimpan di kulkas. Jadi kalau makan nasi campurin kaldu itu tuh bagus buat tulang, buat pencernaan, buat otak, buat jantung. Tulang, gak usah ada dagingnya, tulangnya aja, kaldunya aja. Terus salah satunya juga bagus untuk orang-orang HNP kayak begini. Kemudian sebenarnya gak ada hubungan sih, tapi lebih ke arah yang sifatnya bisa menghangatkan. Kan ada kejepit kan, ya rempah-rempah yang sifatnya hangat kayak jahe, kemudian ketumbar, serai gitu-gitu lah. Mama saya usia 70 tahun, menderita asam urat, sudah tidak makan makanan dikonsumsi atau dipantang, tapi pada saat cek lagi masih tinggi asam uratnya. Kenapa? Karena yang saya pelajarin ya, saya nggak ngomong yang di luar, yang saya pelajarin kan gini, tubuh kita ini kan bukan bukan sendirian, artinya ada emosinya. Apalagi bahasa lisan ini kan jahatnya luar biasa kalau keluarnya buruk. Tubuh kita itu, Bapak sekalian, setiap organ tuh seperti punya emosi sendiri gitu loh. Setiap organ tuh punya ruhnya sendiri. Kayak ini biar gampang ya, dan tiap itu tuh emosinya beda-beda. Setiap organ tadi. Ginjal ini biasanya kaitannya juga dengan penghargaan, harga diri, dianiaya. Percaya nggak percaya? Saya ketika ada orang konsul kayak begini, kadang-kadang saya nggak langsung kasih herbalnya apa. Contoh nih, ini kejadian nyata. Berapa bulan yang lalu, ada teman dia konsul, ibunya bukan asam uratnya, urium kreatinnya tinggi. Itulah indikator ginjal itu kan. Dan katanya itu sudah disarankan untuk cuci darah. Saya bilang sama dia, coba kamu kumpulin kakak-kakaknya, anak-anak ibu. Saya bilang, anak ibu kumpulin bareng-bareng, ketemu ibu, kemudian hargai ibu, bilang ibu, you're not alone, Anda nggak sendirian, kami ada, kami dekat, bla bla segala macam. Itu coba lihat nanti efeknya apa, saya bilang. Karena merasa sendiri, merasa nggak dihargain, itu perginya ke situ. Yang ternyata benar. Mereka kerjain itu, ibu itu dibikin happy, dibikin bahagia gitu, ternyata perlahan membaik semua loh. Sampai kayak begitu efeknya. Termasuk ini nih, mungkin ada sesuatu yang mengganjal dalam diri sang ibu ini. Karena kan kalau dibilang sudah pantangan, nggak makan purin apa segala macam sudah dikerjakan, berarti ada yang lain. Nah yang lain itu apa? Kebanyakan tadi harga diri, penghargaan, merasa sendiri. Dan ini kemarin juga ada ketemu satu bapak-bapak kayak begini. Saya tanya, bapak sekarang kerjanya apa? Pensiunan. Mungkin dari situ saya bilang, kenapa? Hubungannya apa? Ya dulu bapak pegang uang, dulu bapak bisa mengendalikan rumah tangga, versinya bapak ketika masih kerja, sekarang nggak kerja lagi, post power syndrome, bapak merasa apalah aku. Itu nggak boleh. Jadi gini loh Bapak sekalian. Ini makanya Islam itu memberikan pedoman yang luar biasa kepada kita untuk pede. Sebulah ini uang, ya misalnya ini uang 100.000. Kalau saya tanya siapa yang mau, semua mau. Uang ini saya remek-remek begini, saya tanya lagi siapa yang mau, tetap yang nunjuk banyak kan. Lalu uang ini karena sudah saya remek-remek gini, nggak hancur ya, masih nggak rusak, saya injek di kaki saya. Terus saya tanya lagi siapa yang mau uang ini, kata banyak nunjuk, itu uang. Seringnya kita nggak menghargai diri kita bahkan sebagai seorang muslim gara-gara hal sepele. Uang aja bisa dihargai begitu rupa, sedangkan kita, Allah memuliakan Bani Adam, anak-anak keturunan Adam, kita ini semua. Ya jadi ibu ini saran saya yang bertanya ini, coba diangkat ibunya, dimuliakan, dihargai supaya dia tidak merasa apalah aku. Gak boleh. Jadi supaya nggak kena asam urat. Jadi asam urat ini penzoliman.
Jadi kalau ada suami kena asam urat, kata guru saya, coba cek apa yang dilakukan istrinya. Bisa jadi penganiayaan. Penganiayaan itu bukan digebukin, bukan loh. Tapi suaminya nggak dihargai. Cara mengatasi ini gimana? Kayak dia mungkin. Mungkin penyebabnya bukan dari makanan.